kita mulai ya Bu-Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar ini Bu Isro, Bu Ratna, Bu Nisa, sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Apa itu mengenai profil pelajar Pancasila? Nah, kita akan sama-sama membahas. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya minta dulu salah seorang untuk memimpin doa dan ice breaking. Siapa yang bersedia nih Ibu-Ibu? Mangga. Saya Bu, yang memimpin doa Bu. Oke, boleh. Ini jadi berebut nih, semangat nih ya Bu Ratna dan Bu Isra. Boleh Bu Ratna? Mangga, Bu Ratna memimpin doa, nanti Bu Isra yang ice breaking ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Pada yang hari ini sebelum kita mulai sesi selanjutnya mengenai profil pelajar Pancasila, mari kita sama-sama berdoa semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ratna. Selanjutnya Bu Isro, mangga dipimpin ice breaking kita. Baik, terima kasih Bu atas waktunya dan kesempatannya. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kali ini, kita ice breaking dulu ya, penyegaran biar tidak kaku, biar semangat, biar nggak stres ya. Dengan begini ya, hujan, sekarang lagi musim hujan, berarti kita kalau hujannya turunnya gerimis, berarti kita pijat-pijat kepala pelan-pelan ya, sambil aja. Jika udahnya deras atau lebat, jadi pijit-pijit agak keras juga dan agak cepat ya. Jika udahnya badai, maka lebih cepat lagi. Begitu ya Ibu-Ibu, bisa dipahami. Oke, bisa ya, kita mulai. Hujan gerimis, hujan lebat, Hujan lebat, hujan badai, hujan badai. Hujan badai gimana Bu? lebih cepat lagi, lebih cepat lagi, lebih lebih cepat cepat lagi. lagi. Iya. Iya. Sudah Ibu-Ibu, Oke. begitu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Isro. Nah, kira-kira menurut Ibu-Ibu nih, apa yang terbayang ketika saya menampilkan tulisan dengan kata-kata profil pelajar Pancasila? Mungkin gambaran pelajar yang kita hasilkan dalam proses pendidikan ke depannya itu pelajar-pelajar yang memiliki karakter Pancasila. Seperti itu. Ya, Bu Ratna, pelajar-pelajar yang memiliki karakter Pancasila. Boleh. Bagaimana Ibu-Ibu yang lain? Izin Bu, permisi Bu. Ya, Izin silakan, mau Bu. menambahkan. Benar yang disampaikan Bu Ratna, mungkin saya hanya menambahin poin-poinnya, yaitu dari profil pelajar Pancasila yang sudah sedikit pemahaman saya ada 6 ya Bu. Yang pertama religius, bertakwa dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua kebinekaan global. Iya. Selanjutnya mandiri, kreatif dan berpikir kritis. Seperti itu Bu, mungkin tambahan dari saya. Mohon dikoreksi ya Bu. Iya, terima Itu mau kasih Bu menambahkan, Isro. Bu, boleh? Ya, sudah. Oh iya, Bu Nisa, mangga, silakan. Mau menambahkan sepengetahuan saya, pelajar Pancasila itu adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Gitu ya, Bu? Iya, jadi kalau Bu Nisa lebih menyimpulkan kepada pembelajar sepanjang hayat yang lebih mengarahkan kepada profil pelajar Pancasila. Baik. Nah, jadi
profil pelajar Pancasila ini tadi betul ya yang sudah disampaikan oleh Bu Isro, elemen-elemennya itu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, kritis, dan mandiri. Nah, Bu-Ibu, kalau menurut Ibu-Ibu nih, apa sih bedanya dengan kurikulum 13, K13 yang kalau di kurikulum 2013 itu penilaian sikapnya itu tersendiri ya Bu ya. Jadi kita penilaian itu 3, penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah kalau sekarang ini yang kita pelajari ini penilaian sikap itu terintegrasi bersama dengan nilai pengetahuan juga dan keterampilan juga. Oke, jadi semuanya kalau menurut Bu Ratna dalam satu kesatuan yang utuh gitu ya Bu ya? Iya. Oke, sip. Luar biasa ini Bu-Ibu sebenarnya sudah punya pemahaman ya mengenai profil pelajar Pancasila. Nah, masing-masing ibu-ibu membuat sebuah perencanaan sederhana. Bagaimana sih gambarannya nanti di kelas, merumuskan pemikirannya berapa menit nih perlunya? 10 menit cukup ya? Ya, cukup. Oke. Iya, Bu, Mangga. cukup. Ya, mangga ibu-ibu, silakan. Atau kalau masih 5 menit udah selesai, boleh. Gimana Bu Nisa? Bu Nisa nih kameranya nggak on, kenapa ya? Lagi dalam keadaan tidak sehat kah? Oh iya, itu kan baru saya bisa kelihatan wajah berseri-serinya. Nah, terbayang Bu Nisa. Ini kan Bu, yang mau diterapkan dalam pembelajaran kita di kelas. Betul. Bagaimana gitu? Iya, Dari betul. poin profil Ya. profil pelajar Pancasila ya. Saya akan menerapkan cara belajar mandiri. Ya Bu, mandiri termasuk dalam profil pelajar Pancasila kan ya? Betul. Di situ pelajar Indonesia kan di sini kita semua merupakan pelajar yang mandiri, itu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasilnya belajar. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Jadi Bu Nisa menekankan pada nilai Kepada peserta didik ya, mandiri mandiri. mereka dalam Iya, mengakses pembelajarannya, dalam mengikuti pembelajarannya. Boleh Ibu, mangga. Selanjutnya, bagaimana dengan Bu Ratna atau Bu Isro? Ayo saya tambahkan ya Bu. Oh iya. Boleh, silakan. Dalam pembelajaran kita bisa juga pakai kegiatan diskusi. Di sini kalau dengan kegiatan diskusi kita bisa menunjukkan profil atau karakter untuk bisa bergotong royong seperti itu. Dan kalau bisa dalam diskusi kelompok itu siswa itu dicampur gitu Bu, nggak cuma dari latar belakang yang sama tapi juga berbeda-beda sehingga mereka bisa menyatu gitu ya, bisa memahami perbedaan yang ada dalam gotong royongan itu aja Bu. Iya, Bu Ratna lebih menyoroti nanti pembelajarannya dengan kolaborasi gitu ya Bu, dalam kegiatan-kegiatan kelompok agar siswanya menyatu. Bagus Bu, boleh. Bagaimana dengan Bu Isro nih? Baik Bu, makasih atas waktunya. Saya mau nambahkan sedikit juga. Mungkin saya tekankan nanti yang 2 kan sudah dibahas atau dicontohkan ya oleh Bu Ratna sama Bu Nisa. Kalau saya berpikir kritisnya, jadi sebagai guru nanti profil pelajar Pancasila, contohnya berpikir kritis itu. Jadi kita tidak menyampaikan dulu materi yang mau kita sampaikan, hanya poin-poinnya saja. Nah, dari situ nanti kita melihat perkembangan anak dalam berpikir kritis dulu dari poin-poin yang sudah kita sampaikan. Baru setelah itu mungkin didiskusikan, mungkin atau dilakukan observasi atau bagaimana. Lah nanti hasilnya baru ditampilkan. Lah tugas kita adalah memberikan yang namanya penjelasan dari cara berpikir kritis peserta didik tersebut, begitu.
Iya, kalau Bu Islo lebih ke berpikir kritis. Jadi nanti Bu Islo rencananya di kelas mau kasih poin-poin saja, terus didorong siswanya untuk berpikir kritis. Nanti baru di belakangan gurunya yang memberikan ulasan. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada sekitar 6 komponen ya, Ibu-ibu. Yang pertama beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini berkaitan dengan akhlak beragama, pribadi, akhlak pada manusia, kepada alam dan bernegara. Kemudian berkebinekaan global. Nah, ini mengenal dan menghargai budayanya, berkomunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan berkeadilan sosial. Kemudian bergotong royong. Nah, bergotong royong itu di dalamnya ada kolaborasi, peduli, berbagi. Berikutnya ada mandiri. Nah, dia paham dengan diri dan situasinya. Kemudian regulasi diri. Berikutnya ada bernalar kritis. Nah, ini memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis, mengevaluasi penalaran, nanti merefleksi dan mengevaluasinya. Kemudian siswa kita arahkan untuk berpikir kritis. Nah, dia menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya yang orisinal, luas dalam berpikir, dan dia bisa mencari alternatif dan solusi dari pemahamannya. Jadi ini patokan utama kita. Jadi segala pembelajaran, program dan kegiatan di sekolah semuanya tertuju pada profil pelajar Pancasila. Jadi nggak di kelas aja ya Ibu-ibu ya, tapi dalam lingkup yang lebih besar yaitu di sekolah. Nah, bagaimana penerapannya? Nah, selain di kelas, itu juga menyangkut budaya sekolah kita. Jadi iklim sekolah kita sudah kita arahkan untuk mengasah siswa menjadi pelajar paket konflik dengan ciri profil pelajar Pancasila tadi. Kemudian di kegiatan intrakurikuler tentu di kelas kita, kemudian adanya project. Jadi kita tidak hanya mengasih tugas di kelas kita saja yang mewujudkan pelajar Pancasila, tapi juga ada project yang terintegrasi dengan pelajaran yang lain. Misalnya siswa di jurusan RPL misalnya, nanti guru-guru dari semua mata pelajaran akan berembuk, kemudian diberi satu tugas yang di dalamnya itu sudah include dari semua mata pelajaran yang intinya mengarahkan ke pelajar Pancasila. Nah, jadi proyek terintegrasi. Jadi nggak hanya di kelas kita saja, cuma juga di keseluruhan gitu ya, Bu. Kemudian adanya kegiatan ekstrakurikuler. Nah, selama ini kan kita tahu kegiatan ekstrakurikuler hanya kegiatan yang fokus pada ekskulnya. Ini juga mengarahkan kepada profil pelajar Pancasila. Semua kegiatan pedomannya, kompasnya, acuannya ke nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Gitu, Bu Ibu. Nah, jadi ini kira-kira seperti inilah ya gambarannya proyek profil pelajar Pancasila yang terintegrasi gitu. Jadi bukan tematik. Nah, berikutnya, apa yang harus disiapkan oleh guru untuk proyek ini? Jadi jam pelajarannya dan kolaborasi dengan guru, kemudian pengaturan agar alokasi jam mengajar guru tetap sama, kemudian pengelolaan waktu dan kegiatan. Jadi menyiapkan sistem perencanaan hingga penilaiannya gimana, kemudian membuat dokumentasi proyek untuk digunakan sebagai portofolio siswa, kemudian kolaborasi dengan narasumber pengayah proyek, misalnya dengan masyarakat, komunitas, universitas maupun praktisi. Gitu kira-kira Bu Ibu. Nih. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung? Silakan. Sudah cukup, Bu. Cukup? Ya. Bu Ratna gimana? Ya, ada yang Bu, mau ditanyakan? Sudah cukup. Cukup. Nah, jadi pada dasarnya perlu kita garis bawahi ya Bu Ibu ya, baik kita dalam kegiatan kelas, di kelas kita harus berpedoman semuanya kepada 6 elemen dari profil pelajar Pancasila tadi. Kemudian di satuan unit pendidikan kita, di sekolah kita, semua kegiatan baik intrakurikuler, ekstrakurikuler, kemudian budaya sekolah dan yang lainnya, semua harus mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Jadi yang nilai-nilai yang akan kita tekankan kepada siswa dalam satu fase itu semua nilai profil pelajar Pancasila sudah harus tercapai. Tetapi kalau misalnya dalam satu kompetisi dasar, satu pertemuan hanya satu nilai saja, itu tidak masalah. Apa saja nih yang termasuk dalam
nilai-nilai atau profil pelajar Pancasila ya. Yang perlu kita tekankan itu semuanya itu 6 poin yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Terima kasih Bu Nisa. Tadi Bu Nisa sekaligus sudah merefleksikan ya. Atau apa yang akan saya lakukan nanti ketika Barangkali ada yang mau menambahkan? Boleh Bu Nisa. Kesimpulan? Siapa Boleh. Sedikit aja ya Bu. Ya, Jadi silakan, setelah kita belajar, saya mendapat informasi dari Ibu dan dari diskusi bersama-sama tadi bahwa sebenarnya ya kembali lagi, jadi guru kita jangan hanya menerapkan pengetahuan saja, tapi selain pengetahuan selama kita mengajar di kelas, kita harus bisa semaksimal mungkin menerapkan 6 nilai profil pelajar Pancasila tersebut. Meskipun tidak saling bersamaan ya, bisa bergantian begitu. Terima kasih. Oke, Bu Isro, terima kasih kesimpulannya. Jadi kita harus bisa menyampaikan profil pelajar Pancasila di kegiatan di kelas, walaupun tidak bisa bersamaan. Tapi yang jelas nanti satu fase itu semua profil pelajar Pancasila sudah kita usahakan, kita sampaikan kepada siswa. Oke. Baik, luar biasa ini. Boleh tepuk tangan untuk kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan saya harapkan ibu-ibu paham ya dengan apa itu profil pelajar Pancasila, kemudian bagaimana penerapannya di kelas, bagaimana penerapannya di sekolah gitu ya. Kemudian ibu-ibu nanti bisa menjelaskannya ke rekan-rekan di sekolah ibu-ibu. Oke, terima kasih. Itu saja. Tadi siapa ya yang berkenan memimpin doa? Bu Ratna ya, mangga Bu Ratna, kita akhiri dengan berdoa. Ya baik, Alhamdulillah Bapak Ibu, pada siang ini materi kita mengenai profil pelajar Pancasila telah selesai. Mari bersama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Elvi atas materinya dan teman-teman semua yang sudah memberikan atensi dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ratna. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah bersemangat mengikuti pelatihan kita dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.